Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini ada pokok atau poco ya dibacanya. Ya intinya ini ya. Pokok M3. LCD-nya bergaris, teman-teman. Kasus utamanya ya. Namun ini tidak bisa dinyalakan ya. Dan dicas pun tidak bisa, teman-teman. Nah, kalau ini kemungkinan baterainya lepas, teman-teman. Soket baterainya biasanya seperti ini. Tandanya seperti ini, teman-teman. Nah, itu garisnya mulai kelihatan ya sedikit tadi. Nah, kelihatan ya. Itu LCD-nya bergaris, teman-teman. Nah, ini saya cas juga tidak bisa ya. Biasanya kasus seperti ini tuh soket baterainya lepas, teman-teman. Nah, mari kita langsung bongkar saja ya untuk memastikan. Teman-teman, HP ini dulu setahun yang lalu pernah masuk ke counter saya ya. Saat itu HP-nya mati total, teman-teman. Saat saya cas, kalau tidak salah hanya ada konsumsi arus 0,2. Ya, itu kecil sekali ya. Itu mati total, teman-teman. Lalu saya perbaiki ya. Nah, bedanya kalau di Poco M3 ini, jika dicas hanya 0,2, itu penyakitnya tidak seberat di Poco X3 ya, atau F3 gitu. Kalau di X3 itu kan kebanyakan kasus seperti itu biasanya RAM CPU. Tapi kalau di M3 itu lebih ringan, teman-teman. Nanti saya kasih tahu ya yang dulu saya kerjakan. Ini setahun yang lalu, teman-teman. Sudah setahun lebih. Saat diperbaiki dalam kasus mati total setahun yang lalu ya. Nah, ini akan saya coba nyalakan dulu, teman-teman, untuk membuktikan bahwa LCD ini benar-benar bergaris ya. Nah, ini saya nyalakan, teman-teman. Bisa dilihat ya, jelas bergaris seperti bekas tertekan ya, atau mungkin jatuh. Tapi kalau jatuh biasanya suka ada yang pecah ya, teman-teman. Ini seperti tertindas atau tertekan ya. Tapi menurut pemilik HP katanya ini LCD-nya itu sempat terangkat lalu dilem ulang sama temannya. Tapi ya kita tidak tahu ya. Yang jelas kasus seperti ini kebanyakan ya, kalau tidak jatuh itu biasanya ketekan terlalu kenceng ya. Biasanya karena benturan atau tekanan yang sangat besar ya, teman-teman. Nah, ini garis dan kadang-kadang touchscreen-nya pun tidak berfungsi ya kadang-kadang. Nah, ini solusinya bagaimana, teman-teman? Sangat mudah. Nah, namun sebelum itu ya kita cek mesin dulu. Dan nah, ini teman-teman, untuk kabel antenanya pun ini sudah lepas. Tadi saat mau saya angkat, ini ternyata sudah lepas ya. Wah, ini jadi ada tambahan pekerjaan ya. Ya oke lah, nanti kita eksekusi ya. Yang pasti kita bereskan dulu masalah LCD. Nah, teman-teman, jika mendapati kasus Poco M3 mati total, lalu saat pengecasan itu hanya ada konsumsi arus 0,2 ampere, kalau di M3 biasanya penyakitnya di sini, teman-teman.
Nah, IC APT ini biasanya ini yang bermasalah. Coba saja direhot. Kalau masih tidak nyala, bisa direbol atau mungkin diganti ya. Namun dulu saya yang pertama kali saya eksekusi IC ini teman-teman, IC PMI, IC power ya. Ini saya rehot, nyala, tapi hanya bertahan sekitar 2 hari. Setelah itu mati lagi. Dan setelah saya cari-cari referensi, ternyata kebanyakan di sini teman-teman, di IC APT ini, atau biasa disebut dengan IC kaleng ya. Biasanya dipanasin kalengnya juga biasanya nyala lagi teman-teman. Biasanya ya, kadang ada yang seperti itu. Nah, jadi untuk kasus mati total di Poco M3 ini biasanya di area situ teman-teman, jika saat dicas 0,2. Nah, ini juga saya mesti carikan dulu ya kaki ini buat apa, soket antena ya. Selanjutnya, karena permasalahan utamanya di LCD, maka saya akan langsung mengangkat LCD-nya ya. Nah, informasi lagi teman-teman. Dulu setelah HP-nya nyala, 3 bulan kemudian baterainya kembung. Nah, ini gantinya teman-teman. Berarti ini baterai sudah ada sekitar 8 atau 9 bulan ya. Tapi saya cek ini masih bagus teman-teman. Padahal yang pakainya juga anak SMP ya, biasa buat game online gitu. Tapi ya lumayan, ini kayaknya masih bagus sih. Lihat dari fisik juga masih. Nah, ini langsung saya panasi dengan blower ya, karena saya akan mengangkat LCD yang lamanya. Nah, jika LCD ini fleksibelnya di bawah, ambil celah dari atas ya teman-teman. Bagaimanapun LCD ini masih nyala ya, walaupun tidak normal. Jadi kalau HP ini tidak maksudnya kalau LCD-nya tidak diambil oleh pemilik HP, ya kan lumayan bisa buat nanti kita coba-coba ya kalau dapat kasus yang mungkin black screen atau ya intinya permasalahan tidak ada layar ya. Layar tidak ada tampilan maksudnya teman-teman. Bisa untuk coba-coba ya. Jadi ini, nah ini saya lupa teman-teman, bagian bawahnya belum dibuka di mesin bawahnya ya untuk pengecasan, karena ini fleksibelnya nyatu ya, fleksibel LCD dan fleksibel pengecasan itu menyatu ke LCD. Ini seperti HP-HP Infinix ya teman-teman. Dan memang agak banyak sekarang HP atau LCD dengan tipe seperti ini ya. Nah, ini fleksibelnya harus dilepas dulu teman-teman, soketnya ya. Setelah itu ya tinggal kita angkat LCD-nya. Hati-hati jangan sampai robek, karena ini LCD masih nyala ya teman-teman, walaupun sudah minus ya. Nah, ini saya sudah siapkan LCD baru teman-teman, tapi ini sudah saya tes ya, sebenarnya sudah saya tes. Ini hanya melihat tingkat presisinya saja teman-teman. LCD-nya sudah saya tes dan normal. Jadi langsung saya akan berikan lem ya, seperti biasa, berikan lem di pinggirannya ya teman-teman. Tidak usah ke frame-nya, tidak usah ke tengah-tengahnya ya. Kalaupun tengahnya mau ditambah ya ditambah double tip, tapi sedikit saja teman-teman.
Nah, tinggal dipasangkan, langsung dipasangkan saja ya, dipresisikan. Mau ambil atas dulu bawah dulu sama ya, yang penting presisi. Nah, kalau sudah tinggal kita diamkan atau kita karetin dulu ya, biar posisinya tidak berubah sambil menunggu lemnya kering. Nah, ini saya karetin teman-teman, dan saya diamkan sekitar 1 jam ya. Ini saya diamkan sekitar 1 jam karena ya saya tinggalin nonton TV teman-teman. Ada timnas main, walaupun akhirnya kalah ya. Tapi tetap kita dukung ya. Dan sebelumnya saya sudah mengerjakan untuk kaki atau konektor antena ya, yang tadi saya perlihatkan. Nah, ini sudah 1 jam teman-teman. Ini saya kerjakan pas timnas istirahat ya. Selanjutnya ya tinggal kita pasangkan kembali mesinnya, mesin atas dan mesin bawah, lalu kita rapikan, tutup lagi semuanya, dan ya selesai teman-teman. Kasus LCD bergaris dan touchscreen yang kadang tidak bisa disentuh. Nah, ini teman-teman, konektor untuk kabel antena ya sudah saya pasang lagi. Kembali lagi ya, untuk kasus LCD yang bergaris dan touchscreen yang kadang berfungsi kadang tidak, ini solusi paling mudah teman-teman. Nih, karena saya tidak tahu harus diapain ya. Mau dibongkar-bongkar juga takutnya malah tambah parah. Tinggal kita rapikan ya, pasangkan kembali semua yang kita cabut ya teman-teman. Mesin atas, mesin bawah. Dan ini jangan lupa, kalau ini lupa ya nanti tidak ada sinyal ya. Nah, ini karena tadi saya angkat semua ya teman-teman. Mesin bawahnya pun saya angkat semua. Sebenarnya kalau kasusnya tidak ditambah dengan soket antena ya, tidak akan selama ini ya, tidak akan, atau bisa lebih cepat karena tidak harus angkat mesin untuk ganti LCD. Bahkan bisa langsung dikeringkan dalam keadaan mesin atas dan mesin bawah sudah tertutup ya. Bisa saja, biasanya saya seperti itu. Tapi karena ini saya harus mengganti soket untuk antena, jadi ya mesinnya saya cabut dan saya kerjakan ketika LCD-nya dilem ya. Jadi sambil menunggu kering saya kerjakan. Namun mohon maaf tidak saya videokan, takutnya terlalu lama. Dan untuk caranya mudah ya teman-teman, sama kayak kita mengganti konektor cas ya, sama saja sih seperti itu. Tinggal dipanasi dengan blower ya, sudah nempel. Nah, ini jangan lupa fingerprintnya, baru dipasang penutup mesinnya teman-teman. Setelah itu tinggal dibaut dan pasangkan atau tutup kembali backdoornya ya, dan selesai. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya bagi teknisi pemula seperti saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.